Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru se-Indonesia? Pada video kali ini kami masih akan membahas terkait dua kabar penting terkait edaran SPTJM BKN, di mana katanya guru juga berimbas. Ya, sesungguhnya apa sih imbasnya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Ya, pada video sebelumnya kami baru saja membahas terkait kupas tuntas SPTJM syarat 3 tahun dan 5 tahun untuk guru bagaimana. Di mana kesimpulan dari video ini kita mendapatkan bahwa tidak ada imbas bagi rekan-rekan guru yang sudah dinyatakan lolos untuk dibatalkan penetapan NIP 3K-nya karena syarat 3 dan 5 tahun itu tidak ditujukan untuk P3K guru. Nah, berikut ada informasi melalui jpnn.com yang disampaikan oleh Bapak Bima Haria Wibisana. Di mana di sini disebutkan bahwa warning dari BKN, lulus P3K tak menjamin bisa kantongi NIP. Ini penyebabnya. Pelaksana tugas Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana menyampaikan informasi yang wajib diketahui baik honorer guru maupun non-guru yang lulus P3K. Bahwa beliau mengingatkan kelulusan P3K bukan menjamin bisa mengantongi NIP dan SK, sebab ada serangkaian pemberkasan yang harus dilewati para peserta. Lulus P3K guru maupun non-guru bukan jaminan diangkat menjadi aparatur sipil negara loh, kata Bima kepada JPNN. Ya, tentu saja kita juga harus memahami bahwa seharusnya memang informasi edaran yang disampaikan oleh BKN itu tidak terlambat seperti yang sudah dilakukan. Mengapa harus ada revisi lagi? Mengapa harus ada perbaikan SPTJM? Kenapa tidak dari awal itu diminta? Kadang-kadang BKN ini juga menyakitkan hati kita. Dia menyampaikan ada tahapan pemberkasan dilalui peserta dimulai dari BKD ke BKN. Ya, itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Semua dokumen yang disodorkan harus benar-benar valid. Karena itu BKN menambahkan persyaratan SPTJM atau surat pertanggungjawaban atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa tidak harus dari awal itu disampaikan? Selama ini kemana aja itu? Ya, kenapa ini tidak disampaikan dari awal? Ya, kita teruskan di mana kita lihat imbasnya bagi para guru. Syarat ini bertujuan agar para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bertanggung jawab atas data calon P3K yang diusulkan mendapatkan NIP 3K guru. Sebagai penyaring akhir, BKN harus ketat dalam menerbitkan nomor induk, tegas Bima. Menurutnya, dukungan PPK untuk menjamin validasi data calon P3K guru dan non-guru sangat diperlukan. Bima juga mengingatkan hal lain yang perlu diketahui honorer guru maupun non-guru yang lulus P3K terkait pemalsuan data. Jadi jelas Bapak Ibu ya, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan 3 tahun 5 tahun. Di sini hanya penegasan pada validnya data atau benarnya data yang kita ajukan di saat pemberkasan kepada BKD. Dia menegaskan bahwa BKN tidak akan segan-segan membatalkan nomor induk yang bersangkutan jika setelah diangkat P3K ditemukan ada pemalsuan data. Karena itu, dia mendorong para calon P3K guru dan non-guru untuk mengedepankan kejujuran. Jadi Bapak Ibu, di berita pertama ini terjawab juga ya Bapak Ibu, sehingga tidak ada kekhawatiran masalah syarat 3 tahun 5 tahun, tetapi hanya pada validasi data ataupun kebenaran data Bapak Ibu. Insya Allah kita akan jujur menyampaikan itu melalui pengisian daerah dan data-data lainnya yang diminta oleh BKD. Kemudian informasi kedua juga masih berkenaan dengan pemberkasan ataupun penundaan ya. Ya, mungkin ini imbas yang mungkin kita sadari dan perlu kita akui bahwa dengan adanya surat dari BKN ini barangkali akan menjadi tertunda penyerahan SK. Tidak pembatalan Bapak Ibu, tenang saja. Penyerahan SK P3K guru tahap 1 tertunda ada kaitannya dengan surat BKN. Nah, di sini disebutkan sebanyak 262 guru honorer di Kabupaten Magetan, Jawa Timur harus lebih bersabar lagi. Di mana mereka sudah tanda tangan kontrak pada 17 Februari 2022 yang lalu setelah dinyatakan lolos formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk P3K guru tahap 1. Awalnya sesuai rencana penyerahan SK dilaksanakan pada 22 Februari yang lalu, yakni pada hari Senin, tetapi jadwal itu pun diundur. Kabarnya hal itu terkait dengan adanya surat Badan Kepegawaian Negara tertanggal 14 Februari yaitu tentang SPTJM yang isinya meminta para pejabat pembina kepegawaian menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dalam berkas usulan penetapan NIP 3K. Saya kemarin dihubungi teman guru honorer di Kabupaten Magetan yang menanyakan kebenaran surat itu. Saya tanyakan memang ada apa? Dijawabnya gara-gara surat itu penyerahan SK diundur. Ungkap Ketua Forum Guru Honorer Kabupaten Blitar, Ibu Sri Haryati.
Lalu beliau menambahkan bagaimana kecewanya rekan-rekan di Kabupaten Magetan sudah tanda tangan kontrak kerja, masih harus menjalani rangkaian verifikasi validasi kembali untuk memenuhi ketentuan surat BKN yang tertanggal 14 Februari. Yang bikin kasihan, kata Sri, belum ada informasi sampai kapan penundaan dilakukan. Namun, dedengkot honorer K2 yang dikenal sangat vokal dan kritis itu memaklumi keputusan Pemkab Magetan. Ya, mau gimana lagi, karena BKN mengeluarkan surat resmi seperti itu. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kita kecewa mengapa BKN baru mengeluarkan suratnya sekarang. Di mana Pemda harus meyakinkan data 262 guru itu benar-benar valid karena ada konsekuensi hukumnya bila datanya tidak benar. Ya, semestinya begitu P3K diterbitkan BKN dan sudah taken kontrak, otomatis terima SK. Namun tambah Sri dengan adanya surat BKN itu, maka BKD harus mengecek kembali kebenaran data dari P3K. Dimulai dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan data dapodik kita dan sebagainya, tapi insya Allah semuanya sudah valid. Kita dapat pastikan kita semua akan aman-aman saja. Ya, ini Bapak Ibu, dua berita berkaitan dengan SPTJM yang hakikatnya memang tetap berimbas kepada guru, tetapi hanya pada keterlambatan penyerahan SK. Demikian informasi singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.